Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menghentikan penanganan perkara dugaan korupsi dan suap terkait izin pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai 2,7 triliun rupiah. Penghentian perkara tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum karena tidak ditemukan kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan, serta sebagian perkara telah melewati batas kedaluarsa. Penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, Pasal 2 dan Pasal 3-nya yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara, kata Budi saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Minggu 28 Desember. Selain itu, Budi menyebutkan bahwa aspek waktu menjadi faktor penting dalam penghentian kasus tersebut. Menurutnya, dugaan tindak pidana suap yang diselidiki terjadi pada periode 2009, sehingga telah berkaitan dengan daluarsa perkara. Kemudian dengan tembus perkara yang sudah 2009 ini juga berkaitan dengan daluarsa perkaranya, yakni terkait pasal suapnya, ujar Budi. Ia menegaskan bahwa penerbitan SP3 dilakukan demi kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Menurut KPK, setiap proses hukum harus berjalan sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Budi menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan asas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal tersebut menekankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meski demikian, KPK tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan mengapa perkara dugaan suap tersebut tidak dibawa ke pengadilan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum memasuki masa kedaluarsa. Kasus ini bermula pada Oktober 2017, ketika KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Aswad diduga menerbitkan sejumlah izin pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dalam pernyataan resmi pada saat penetapan tersangka, Wakil Ketua KPK saat itu, Saud Situmorang, menyebutkan bahwa dugaan kerugian negara mencapai sedikitnya 2,7 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari hasil penjualan produksi nikel yang diduga diperoleh melalui perizinan yang melawan hukum. Indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 2,7 triliun rupiah yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat perizinan yang melawan hukum, kata Saud saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017. Aswad menjabat sebagai Bupati Konawe Utara dalam 2 periode, yakni 2007, 2009 dan 2011, 2016. Dalam kurun waktu tersebut, ia diduga menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi kepada sejumlah perusahaan. Penerbitan izin tersebut berlangsung sejak 2007 hingga 2014. Selain dugaan kerugian negara, KPK juga menduga Aswad menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin pertambangan nikel. Nilai suap yang diduga diterima mencapai 13 miliar rupiah. Diduga telah menerima uang sejumlah 13 miliar rupiah dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara, ujar Saud. Dalam perkara dugaan suap tersebut, Aswad sempat disangka melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Kabupaten Konawe Utara sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tenggara. Potensi sumber daya alam yang besar menjadikan sektor pertambangan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, sekaligus rawan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan. Dengan diterbitkannya SP3 oleh KPK, penanganan kasus dugaan korupsi dan suap izin tambang nikel yang menjerat Aswad Sulaiman secara resmi dihentikan. Keputusan ini menandai berakhirnya proses hukum yang telah berjalan selama bertahun-tahun, sekaligus memunculkan kembali sorotan terhadap tantangan pembuktian dan penegakan hukum dalam perkara korupsi sektor sumber daya alam.